Hai guys, buat para airdrop hunter, saya akan memberikan tugas tambahan untuk Zcasing karena Zcasing baru saja melakukan update, jadi saya rasa perlu ada video kedua ini sebagai lanjutan dari video yang pertama. Di mana sebelumnya saya sudah bikin ada 8 jurus rahasia mengerjakan airdrop Zcasing ini, dan saya sarankan sebelum teman-teman mengerjakan apa yang disajikan di video ini, teman-teman tonton dulu video part pertama dan kerjakan dulu yang teman-teman bisa kerjakan di sana. Bridge-nya itu wajib sehingga teman-teman bisa mengerti konteksnya kalau ada dua Zcasing yang berbeda dan tidak terjadi salah transfer ya. Ada dua jaringan Zcasing, yang lama dan yang baru. Yang lama itu adalah Zcasing Lite versi 1. Contoh dApps yang ada di sini adalah Zigzag Exchange, ada di video sebelumnya. Kemudian ada Argent Wallet juga di video sebelumnya juga. Nah, setelah video tersebut, kemudian Zcasing meluncurkan mainnetnya, yaitu Zcasing Era versi 2. Ada dApps yang compatible di sini, yaitu SyncSwap. Jadi, Zigzag dan Argent itu tidak ada di Zcasing Era yang ada di sini sekarang. Belum launching, tapi menurut saya sih bakal launching. Dan SyncSwap ini itu tidak ada di Lite ya. ETH yang ada di Zcasing Era itu tidak bisa dikirim ke wallet Argent sekarang sebelum ada upgrade-annya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kirim dari Zcasing Era ke wallet Argent, ya nggak bisa. Bisanya itu dari ETH yang di Zcasing Lite itu ke wallet Argent itu bisa. Jadi teman-teman harus bedakan, ada dua jaringan yang berbeda, dan punya ETH di Zcasing Lite ini bukan berarti kita punya ETH di Era, kita harus nge-bridge lagi, kirim ke Era untuk melakukan itu. Persiapan untuk mengerjakan airdrop di video ini adalah harus punya wallet MetaMask. Disarankan sudah mengerjakan yang part pertama, ada akun Twitter, akun Discord, dan siapkan ETH di Ethereum mainnet MetaMask. Cara ke-9 adalah bridge ke Zcasing Era, karena di video sebelumnya tidak ada tutorial soal bridge ke Zcasing Era, tetapi sebelumnya adalah bridge ke yang lama. Nah, teman-teman pergi ke zcasing.io, tampilannya itu seperti ini. Ke network tidak usah diklik, kemudian pilih yang bridge. Muncul tampilannya seperti ini. Klik, konekkan MetaMask teman-teman, dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini tidak ada uangnya, bukan wallet utama saya. Nah, ETH di Ethereum mainnet teman-teman, itu teman-teman bridge ke Zcasing Era ya. Jadi, lebih banyak lebih baik, misalnya 0,1 ETH, kemudian teman-teman deposit. Ini mungkin bisa mahal, tetapi biasanya kriteria airdrop untuk blockchain yang gede itu adalah nge-bridge ya, dan pakai real bridge, bukan dari Orbiter Finance. Kalau Orbiter Finance itu tidak real bridge Zcasing, jadi kemungkinan tidak bisa masuk menjadi kriterianya. Kenapa kita kerjakan itu? Itu untuk Orbiter Finance, dan mana tahu bisa diikutsertakan di dalam Zcasing. Tetapi biasanya harus menggunakan real bridge-nya yang Zcasing. Optimism dan Arbitrum juga syaratnya adalah harus pernah bridge di real bridge-nya di website mereka sendiri, bukan dari yang lain-lain seperti Orbiter Finance atau yang lain. Nah, website ini yang teman-teman lihat sekarang itu adalah real bridge-nya. Teman-teman kirim ke Era mainnet. Tipsnya adalah biasanya itu weekend gas fee itu lebih rendah dibandingkan dengan hari kerja. Kemudian kerjakan pas orang-orang sudah lupa airdrop ya. Jadi pas orang-orang udah lupa airdrop, biasanya gas fee itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan biasanya. Kerjakan juga bridge ini sebulan kemudian. Jadi minimal ada 2 bridge lah, biar bisa semacam menjadi repeated user untuk di optimismnya. Kita tidak tahu kriterianya itu seperti apa, tetapi kita hanya bisa menggunakan protokol yang sudah memberikan airdrop sebelumnya seperti Optimism dan Arbitrum, Aptos, dan lain-lain. Jadi kita berusaha mencari tahu apa yang menjadi kriterianya dengan melakukan hal-hal seperti ini. Nah, setelah sudah selesai nge-bridge, maka kita akan ke cara ke-10. Cara ke-10 adalah mint NFT. Dan ini memerlukan ETH di Zcasing Lite versi 1. Di mana ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya cara nge-bridge dari mainnet Ethereum ke Zcasing Lite. Kita butuh ETH di sini. Pertama adalah kita ke pinata.cloud,
tampilannya seperti ini. Ini adalah platform media untuk Web3. Kita bisa, ini adalah cloud, jadi kita bisa taruh file di dalamnya. Klik login, nanti teman-teman sign up ya. Sign up, creator, nanti akan masuk ke dalam tampilannya. Nah, tampilannya itu akan seperti ini, tetapi belum ada filenya. Teman-teman ke add files, teman-teman siapkan satu gambar, bisa gambar apapun, itu yang akan kita mint jadi NFT di Zcasing. Klik Add Files, akan muncul 3 pilihan, yaitu folder, file, dan CID. Klik File, akan muncul seperti ini. Teman-teman drag filenya itu ke sini, atau pilih filenya. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Setelah teman-teman sudah add file, dia akan membuat yang namanya Content Identifier, CID. Teman-teman klik di sini, copy. Jadi, CID-nya itu di copy. Setelah itu, ke link ini, tampilannya itu akan seperti ini. Kalau biasanya itu tampilannya seperti ini. Kita klik mint NFT. Habis itu kita paste CID-nya tersebut di sini. Dan kita bayar gas fee-nya tersebut di sini. Waktu itu saya mint NFT itu di bawah $1, jadi tidak terlalu mahal. Dan teman-teman sudah harus punya ETH di Zcasing Lite versi 1. Jadi saya sarankan sudah pernah bridge dari mainnet ke Zcasing Lite ya. Nah, sudah selesai untuk cara 9 dan 10, tetapi petualangan airdrop-nya tidak selesai sampai di sini saja ya teman-teman. Dengan mengerjakan nomor 9, akan membuka peluang airdrop di salah satu DEX utama Zcasing Era. Akan saya buatkan video untuk mengerjakan peluang airdrop DEX tersebut ya. Sedikit tips dari saya, kalau misalnya memungkinkan ETH yang sudah dikirim ke luar negeri, ini maksudnya ke berbagai jaringan, itu didiamkan di situ saja agar bisa dipakai untuk kerjain airdrop yang lain di ekosistem yang berbeda. Misalnya seperti Starknet, Zcasing Lite, Era, dan lain-lain. Kalau misalnya ETH-nya perlu di cash out ya, teman-teman kirimkan semua itu ke Arbitrum atau Optimism, pakai Orbiter Finance, sekalian nambah jumlah bridge di hitungan Orbiter Finance juga. Kemudian kirim ke checks seperti Binance, karena Binance itu support untuk jaringan Arbitrum dan Optimism, dan biasanya kirim dari Arbitrum atau Optimism itu murah ya teman-teman. Itu saja untuk video lanjutan Zcasing. Teman-teman bisa request mau dibuatkan video tentang apa, nanti saya akan usahakan untuk membuat video airdrop tersebut. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.